muslimin muslimat, insyaallah kita akan sambung pembacaan kitab Al-Hikam Al-Hatimiyah al-musamma bi al-kalimatil hikamiyah wal mustalahatil jariyah ala al-sinatis sufiyah. Itu kitab kumpulan hikmah-hikmah Al-Hatimiyah, hikmah-hikmah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Arabi Al-Hatimi Al-Hatimiyah, yang bernama Al-Kalimat Al-Hikamiyah, kata-kata hikmah, wal mustalahat, dan istilah-istilah al-jariyah ala al-sinati sufiyah yang istilah-istilah yang berlaku dalam bahasa orang-orang sufi. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Khaf min kulli malikin fihi aniyah walau kana ta'atan wala takhaf ma anta maqhurun fihi walau kana ma'siyatan. Khaf min kulli malik, maka takutlah kepada segala yang malik, yang ia kuasai. Fihi, di dalamnya terdapat aniyah, keakuan. Walau kana, meskipun ya, yang dia berkuasa itu adalah ta'ah, ya, sebuah ketaatan. Walau kana, walaupun adanya di dalam segala yang ia miliki, ia kuasai, itu adalah sebuah ketaatan. Dan wala takhab, dan janganlah engkau takut, ma anta makhurun fih, dan jangan takut kepada sesuatu yang engkau makhur fihi, ya. Artinya makhur terpaksa, ya. Walau kana ma'siyah, meskipun itu maksiyah. Atau mungkin khab min kulli ma laka fihi aniyah walau kana ta'ah. Takutlah kepada segala apa yang ada padamu yang di dalamnya ada aniyah, meskipun ia adalah sebuah ketaatan. Wala takhab, dan janganlah takut, mimma anta makhurun fihi, kepada apa yang engkau tak berdaya, meskipun itu maksiat. Aniyah di situ adalah keakuan, seperti kita mengaku, aku melakukan sesuatu, aku begini, aku begitu. Aku puasa bertahun-tahun, aku sembahyang puluhan rakaat, ya, dengan penuh kebanggaan. Maka dengan keakuan itu,
dengan penuh ana, keakuan itu membuat nafsu menjadi sombong ya. Jika demikian itu sudah raqibaha iblis ya, ditunggangi oleh iblis dan itu akan hancur. Kenapa? Karena keakuan sudah masuk ke dalam perbuatan, maka apa yang kita lakukan sudah dirasuki oleh keakuan, maka ketaatan itu ya, akan berubah menjadi sebuah keburukan. Nah, maka segala sesuatu yang kita capai, yang kita miliki, yang kita kuasai, ya, meskipun itu sebuah ketaatan, tetapi jika masih dalam keakuan, ya, itu sesuatu yang perlu kita takuti. Ya. Tetapi kalau sesuatu itu kita tidak mampu, kita sudah berupaya untuk melawannya, mencegahnya, ya. Namun tetap saja kita tak berdaya untuk melakukannya. Ya, itu mungkin tidak terlalu dikhawatirkan meskipun itu sebuah maksiat. Ada sesuatu yang tidak diinginkan dan dia tidak berdaya, ya, maka dia akan segera ya, menghilangkan kemampuannya, keakuannya. Dan itu adalah sifat kehambaan. Kita sering mendengar ungkapan orang-orang sufi yang dinisbatkan kepada Sidi Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, rubba maksiatin awrasat dzullan wan kisara, rubba ta'atin awrasat izan wastikbara. Berapa banyak kemaksiatan ya, justru membekas, menciptakan jiwa yang hina dina, ya, jiwa yang hina dan jiwa yang inkisar, ya, penuh kesedihan. Dan berapa banyak ketaatan ya, justru mewarisi kesombongan. Ya. Seolah-olah ketaatan yang membentuk si pelakunya menjadi sombong, ketaatan itu sudah berubah menjadi keburukan. Dan itu lebih dikhawatirkan. Segala keakuan memang kita perlu khawatir ya, perlu takut. Ya. Karena orang yang selalu saya ubah redaksinya itu, orang diberi ilmu, akunya besar. Orang diberi amal, akunya semakin muncul. Orang diberi kedudukan-kedudukan yang bersifat diniyah, ya, bukan duniawiyah. Ya, kalau bicara duniawiyah macam maklum lah sedikit. Kan? Orang diberi kedudukan sombong, ya, orang punya harta sombong, seolah-olah ini bawaan harta, bawaan kedudukan. Tapi kalau macam mana orang menjadi tuan guru jadi sombong, nah ini kan ya, punya ilmu jadi sombong, ya, dia banyak amal jadi sombong. Tapi memang anugerah-anugerah ini masih belum menghilangkan keakuannya. Nasab, ya, keturunan Nabi, keturunan wali, keturunan ya, itu apa istilahnya, setali ya, setali ya, harta
ya, kedudukan, keturunannya. Hanya satu yang jika Allah berikan hilang keakuan itu, yaitu al-akhlaqul karimah. Ya. Orang apabila diberi sifat-sifat mulia akhlak, makin sempurna pemberiannya, makin membuat dia menjadi hamba. Makin terasa keagungan Allah. Boleh kita katakan, yang menumbuhkan sifat rasa, yang menumbuhkan sifat ya, merasakan keagungan Allah itu adalah akhlak. Orang diberi akhlak yang dia rasa ya, keagungan Allah. Padahal orang yang punya akhlak, dia jadi orang sabar, jadi orang tangguh, dia jadi orang ya, yang penuh dengan keyakinan, dia orang ya. Itu yang dikatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, itu kan zikir ya, doa agar kita punya kekuatan ilahiyah, kekuatan ruhiyah. Maka Imam Ibn Arabi ini betul-betul memperingatkan, awas kamu ya. Hati-hati kamu dari segala apa yang kamu dapat kuasai ya, kamu capai, kamu genggam. Meskipun itu sebuah ketaatan, jika di dalamnya terdapat keakuan. Ya. Aku. Ya. Aku itu bahasa, asalnya bahasa apa aku itu? Sanskerta atau ya, atau bahasa mana ya? Itu. Aku. Ya. Tetapi ulama kita Nusantara dulu telah merubahnya menjadi hamba. Ya, karena pangkat hamba itu yang tinggi ya. Maka orang berbuat, punya ilmu dan punya amal, katakan disebut tuan guru, ya, kiai ya. Tapi sombong. Di sana ada orang yang bukan tuan guru, bodoh ya. Maksiat lagi. Tapi dia hina dina. Hamba. Ya. Itu lebih dekat dengan Allah tuh. Dibanding tuan guru itu. Sesuatu yang muncul keakuannya menunjukkan jauh dari Tuhan. Maka perjalanan tasawuf dengan tazkiyatun nafas, ya, dengan tazkiyatun nafasnya, dengan mendapatkan nur Muhammad, itu istilah-istilahnya ya, sifat mulia atau al-akhlaqul karimah, itu menjadi fana, bukan ana, gitu. Membuat dia fana. Maka di tasawuf ada istilah fana itu sebetulnya bagi orang yang memiliki maqamat ruhiyah itu, akhlakul karimah itu makin sempurna, makin fana, karena sifat itu sifat Allah. Jadi dia lebur, bukan lebur sebetulnya, itu kan istilah semuanya. Ya. Jadi kelihatannya orang kalau lebur itu lemas saja orang sufi itu, ya. Tidak, malah tangguh, ya. Ya, malah tangguh. Nah, sementara orang yang maksiat, Allah kan yang mentakdirkan maksiat. Dia jadi hina, dina, itulah. Berarti maksiat berimpak gitu. Taat tidak gitu. Karena taat kan anugerah Allah. Maka Imam Al-Haddad itu pernah berkata bahwa jika engkau dalam ketaatan, engkau boleh berpikir kepada sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya adalah hidayah, sesudahnya adalah surga. Kalau engkau maksiat, jangan berpikir sebelumnya, berpikir sesudahnya saja. Karena sebelumnya takdir, sesudahnya neraka. Namun taat pun sebaiknya berpikirlah kepada sebelumnya. Karena itu hidayah, jangan surga saja.
Jadi tidak mengakui kalau itu hidayah. Ya Allah, aku menjadi orang soleh itu karena taufik dan hidayah Allah. Gitu. Jadi ibadah, orang diberi ilmu, diberi amal, dijadikan menjadi ahli ibadah lah katakan. Itu kalau disempurnakan dengan akhlak, akhirnya mereka mengatakan al-abid wal ma'bud. Yang ibadah Allah bukan aku kan. Artinya hidayah Allah, taufik Allah. Ya. Kan saudara-saudara kita yang di sana itu marah ngedengar istilah al-abid wal ma'bud. Yang menyembah itu yang disembah. Sampai ya, sampai marah besar itu. Ya, al-abid wal ma'bud. Ya. Karena ini istilah-istilah orang dewasa kan gitu. Bukan istilah anak kecil. Ya, kalau kita bicara anak kecil, maksudnya kita ibadah itu Allah yang beri gitu. Oh, paham ya, anak kecil. Gitu. Seperti itu sebetulnya yang dimaksud adalah Imam Ibnu Arabi, bukan dia tak takut dengan maksiat nih. Ya. Maksudnya bahwa ada sesuatu yang perlu kita miliki, ya, bahkan itu menjadi keperluan kita untuk illa liya'budun, untuk menjadi hamba tuh. Hanya orang yang memiliki akhlak mulia itulah yang menciptakan dia menjadi hamba. Dan kita diciptakan untuk itu. Dan Nabi pun diutus untuk itu. Innama bu'istu li utammim makarimal akhlaq. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Wa ma arsalna min rasulin min qablikum illa nuhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tak seorang rasul pun diutus melainkan aku bekali dia untuk menyatakan tauhid, mengajak kepada tauhid. Nah, sebagai ekspresi tauhidnya adalah fa'budni, ibadah. Dan orang tidak dapat memandang sesuatu secara tunggal dari Allah itu kalau belum ada akhlak. Dan tidak dapat menjadi hamba kecuali dia merasakan keagungannya. Ya. Dan rasa keagungan itu baru dapat dikecapi apabila ya, Allah sempurnakan rohaninya. Jadi hikmah itu sebetulnya perginya ke sana begitu. Jangan jadi maksiat boleh. Ini kan ya, analisa otak-otak kan, bukan analisa otak. Ya. Wa qala radhiyallahu an tawafuqul khalqi min haitsu ya, min haitsu lataiful arwah wa ikhtalafu min haitsu kathaifil ashbah. Tawafuqul khalqi yakni apa tawafuk itu? Kesesuaian makhluk, kemufakatan makhluk, kemesraan makhluk, tawafuk, muwafaqah. Ya. Itu adalah dari sisi kelembutan rohaninya. Lataif itu sebetulnya na'at al-arwahul latifah, ar-ruhul latifah. Tapi kemudian na'atnya dijadikan mudhaf ya, agar maknanya lebih ablagh. Lataifil arwah ya, sebetulnya ruh yang memiliki sifat-sifat kehalusan. Ya akhlak tadi itu, nur tadi itu. Ya. Jadi orang yang selalu bersepakat, bermesra sesama makhluk itu karena dia hidupnya dengan dominasi kelembutan rohani itu. Ya. Artinya orang yang menjadi Rabbani, kunu Rabbaniyin. Ya.
kunu ruhaniyin, orang yang hidupnya dengan kelembutan rohani. Adakah orang yang tidak hidup dengan kelembutan sifat ruhiyah rohani? Ada, ya, adalah orang hidup dengan segala sifat fisikalnya itu. Sifat hayawaniyah. Sifat jasmaniyah ini adalah sifat syahwaniyah. Sifat ghadabiyah. Sifat buayaiyah. Sifat tikusiyah. Ya. Sifat harimawiyah. Ya, semua sifat ada. Itu yang selalu orang berselisih. Ya, bertikai, bermusuhan. Ya. Itu dia masih manusia material. Masih manusia tulang belulang. Tanpa ada nyawa. Coba. Mungkin dulu itu ada di sawah itu orang-orangan tuh. Ya, itu kan nggak ada rohaninya itu. Nggak ada ruhnya. Gitu. Nah, orang yang tidak mempunyai kelembutan rohani berarti orang-orangan. Gitu. Otak-otakan, orang-orangan. Ya, kalau orang Banten nyebutnya jejodog. Jadi orang yang sering berselisih itu jejodog gitu. Adalah manusia jasmani, manusia materialisme, manusia perut, manusia hayawan. Nah, maka tawafukul khalqi, kemufakatan makhluk. Kecenderungan kepada mufakat saja. Itu memang datang dari lataifil arwah. Ya, rohaninya yang lembut. Wakhtalafu, dan mereka berselisih. Itu datang dari mana? Min haitsu katsaiful asbah. Dari asbah yang kasib, tubuh yang kasar ini. Ya, tubuh yang kasat. Ya. Artinya sifat-sifat fisikal, sifat-sifat kauniyah, bukan sifat-sifat ilahiyah. Ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang kita perlukan dalam hidup ini dan yang memberikan kebahagiaan abadi adalah tercapainya keinginan rohani. Ya. Maka baru ada tawafuk al-khalqi. Jadi pertikaian, perselisihan yang terjadi pada umat Islam itu bukan karena agama, tapi karena hawa, ya, yang dia pakaikan, dia framingkan dengan agama. Coba orang bunuh diri itu kan dia bilang jihad untuk mendapatkan mati syahid. Gitu. Kenapa dia hancurkan dirinya? Gitu. Agar orang di sekitarnya itu mati. Jihad itu kan untuk kehidupan. Hatta hukuman agama juga untuk kehidupan. Orang dibunuh bukan untuk membunuh, tapi untuk hidup. Ya. Di dalam qisas itu kata Al-Quran ada kehidupan. Ya. Maka perintah-perintah Allah itu justru untuk menciptakan kehidupan. Bukan kematian. Nabi ditawarkan oleh malaikat untuk menghancurkan orang-orang Taif yang menyakiti Nabi, melempari batu. Nabi mengatakan biarkan hidup, nanti dia lahir dari cucunya. Orang yang menyembah Tuhan. Jadi orang itu ingin menghukumi orang, itu saja yang karena dia Tuhan. Ya kan ada Tuhan, ya biarkan Tuhan yang bekerja. Bahkan orang pemahaman, ya, tidak ada kata-kata yang ingin saya katakan ini, tidak ada. Itu adalah kesimpulan dari kita memahami orang, sikap-sikap mereka para ahlillah. Ya, saya sering mengatakan gini, kita berdakwah untuk memperbaiki orang. Jadi jangan berharap
dengan upaya kita dia baik, jangan. Lupakan itu. Ya. Delete lah itu pikiran begitu. Kalau mau kita tumbuhkan pikiran itu, biarkan jangan tobat-tobat agar tetap pahala kita terus banyak gitu. Jadi untuk apa kita berpikir orang itu berubah? Ya. Sementara ya, hatinya di tangan Allah. Ya. Urusan dunia kita nggak ingin hilang yang menguntungkan kita. Kenapa kita ingin cepat-cepat kehilangan keuntungan? Ya, meskipun memang ada janji lagi kalau dia baik, perbuatan baik kita dapat. Gitu. Ya. Artinya orang Islam dalam keadaan apapun dalam kebaikan. Gitu. Jadi jangan menggerutu ya. Apa menggerutu? Protes. Ya. Jadi tidak ada yang tidak baik dalam keadaan apapun. Ya, ada ungkapan Arab mungkin itu ya. Bahwasanya Muslim itu al-muslimu alal khair gitu. Orang Muslim itu selalu dalam ya, di atas kebaikan. Ya. Apa saja. Nah maka perselisihan, ikhtilaf itu karena tadayun, bukan karena din. Gitu. Tadayun itu adalah sebuah komitmen, ya, komitmen dia timbul dari pemahaman dia. Gitu. Haitsu kasaiful ashbah. Ashbah itu sosok ya. Sosok tubuh ini fisik yang tidak halus, kasar, lawannya lataif, latif, kasif. Maka kan orang yang kalau kejam itu dikatakannya kamu tidak punya hati nurani, ya, hati ruh, bukan hati yang fisikal. Ini mungkin sehat ya, sehat segar bugar. Lagi kalau tidak merokok makin sehat. Baik. Wa qala radhiyallahu anhu bima amalta bihil khalq khalqa yu'amiluka bihil haqqu wa bima amilta bihil haqqu yu'amiluka bihil khalqu. Ya. Coba ini kan satu penjelasan silang ya dari hikmah yang di atas. Dengan sesuatu ya, yang kamu memperlakukan manusia. Artinya dengan itu kamu memperlakukan manusia, maka Allah memperlakukanmu. Ya. Itu sebab di dalam tasawuf kita seolah-olah disuruh mengedepankan insaniyah, ya, qoblal islamiyah. Gitu. Lihat ulama Nusantara dulu itu lebih merangkul kemanusiaannya daripada membebankan keislamiahannya. Ya. Karena semua diciptakan ini untuk manusia. Jadi manusia itu makhluk yang agung ya. Menghormatinya, menghormati penciptanya. Menyakitinya, menyakiti penciptanya. Nah maka itu kita jangan mengira ini orang kafir nih. Cina nih. Gitu ya. Bunuh. Nah, jangan. Bahkan dengan adanya gelap, ya, terang itu semakin nyata itu. Kalau tidak pernah gelap, maka terang tiada berharga. Jadi biarkan gelap itu ada.
ya, agar kita ya, melihat terang benderang. Sebetulnya kalau kita melihat menganalogikan filsafat gelap dan terang, ada dan tiada, itu sebab kenapa orang sufi selalu ya, berputar-putar di istilah itu, ada tiada, gelap dan terang. Ya. Agar kita tidak diganggu ya oleh sesuatu yang ilusif gitu. Ya. Ada orang yang mampu menjatuhkan kita, itu kan ilusi itu. Tidak ada, memang itu sudah takdirnya Allah. Gitu. Orang hanya jadi sebab saja, wong dia terpaksa dengan kehendak Allah. Kalau perlu dia kita berikan kekuatan untuk kemudian Allah jadikan sebab yang baik kan gitu. Bahkan sebetulnya itu memberikan sebab yang baik untuk orang dewasa, tapi nah untuk yang anak-anak ini kan memang harus selalu diberi lollipop apa namanya. Gula-gula saja maunya. Nah, oleh karena itu orang-orang yang tinggi rohaninya ya, itu sangat sensitif sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja di dalam rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa tuh? Mana pergi sama mama? Mama. Di luar dalam keadaan hujan ya, penuh kilat, petir. Nabi ketakutan. Ya. Ya, Nabi sedikit-sedikit duduk, berdiri, jalan, duduk, berdiri, mukanya sudah merah ketakutan. Saya bertanya, apa ini? Kenapa engkau? Ya, artinya tahu penuh ketakutan. Bukankah engkau orang yang diampunkan oleh Allah sebelum dan sesudahnya? Kenapa takut? Ditanya, ada apa? Ya. Nabi menjawab, aku takut apa yang terjadi di luar itu pertanda bahwa Allah marah dengan aku. Kita gagah-gagah aja tuh tak punya ya, perasaan seperti itu. Seorang yang wali yang kita cerita dia siang berdosa malam tidak mau qiyamul lail, kan unik mereka itu. Ini dianggap khayal bagi mereka. Oh, itu hakiki ya. Dalam dunia percintaan ada kisah-kisah begitu. Laila Majnun gitu kan. Iya. Kenapa kamu menangis? Dan tidak mau sholat malam? Malu. Ya, karena malam-malam itu yang mampu duduk di depan Allah itu ya, adalah orang-orang yang menjadi kekasihnya. Aku berani-berani duduk. Ya, tadi siang maksiat. Malu rasanya. Karena kita kan ibadah semuanya untuk orang. Untuk makhluk. Jadi nggak ada tuh perasaan sensitif Allah melihat. Nggak ada. Ya, dia berdosa mau sholat. Sunnah itu. Malu ya. Allah. Ya. Kita malah ya, kita qiyamul lail menghapus dosa tadi siang. Siapa yang menghapus kan gitu? Ya. Maka boleh jadi ada hadis. Ya, artinya keletihan mencari nafkah menghapus dosa-dosa yang tidak mungkin dihapus oleh sholat-sholat. Ya, karena orang sholatnya dengan aku. Gitu. Sementara mencari nafkah itu dengan penuh inkisar. Dengan penuh kehancuran karena dimarah istri kan. Itu hamba itu. Dan pahalanya besar. Semakin istri marah semakin besar pahalanya. Ya laki-laki hanya bisa takbir aja takbir gitu sudah. Tidak mampu melawannya.
Bima amalta bihil khalqa yu'amiluka bihil haqqu. Ya. Sebetulnya ketika kita mendapat perasaan-perasaan yang menderita, ya, mungkin karena kita kurang sensitif ya berinteraksi kepada manusia. Ya. Jangan mengira kita menyakiti orang yang kita sebut kafir, itu Allah berpihak kepada kita itu. Tidak. Ya. Contoh kecil lah. Ya mungkin analisa ini ya penuh tanda kutip ya. Terjadi penghinaan Rasulullah dari pihak orang-orang kafir. Oh, kita turun ke medan untuk muzaharat, demonstrasi. Silahkan, tapi keluarlah kata-kata yang tidak layak membela Nabi begitu. Ya. Nah, maka sebetulnya itu menjadi cermin. Kenapa mereka itu? Artinya kita mendapat perlakuan seperti itu dari Allah itu. Ya. Kenapa? Karena kita mengaku baik, mengaku bersih, mengaku tinggi, tak dapat dibuktikan. Ya. Mereka orang-orang yang bukan Islam tidak merasakan apa yang kita katakan itu. Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam adalah kedamaian. Islam adalah itu. Ya. Mana? Yang ada Islam ekstrim, Islam. Kita tidak mengingkari bahwa istilah teroris, istilah ekstrim itu jebakan, ya, jebakan Superman, ya, jebakan Batman, ya, jebakan superhero. Kita tidak mengingkari ada itu, memang kita dijebak ke situ. Ya. Namun yang perlu kita sadari bahwa kita tidak memiliki kehalusan rohani tadi. Itu. Coba ada seorang ya, penulis Perancis itu yang meneliti tentang kegemilangan Islam itu. Mereka menulis, andaikan Muhammad hidup, kata dia, tidak perlu membuat parti Islam, tidak perlu membuat gerakan Islam. Ya, Sayyidina Rasulullah berjalan aja lalu ke seluruh negara Eropa tuh, di belakangnya sudah mengikuti Nabi masuk Islam. Kita lengkap sudah dengan organisasinya dan segala macam, itu menyakiti manusia. Ya, apalagi manusia itu bernama sesama Muslim. Wah, sudah. Ya. Jadi tidak ada tawafuk tadi itu, karena tidak ada lataif di dalam rohani. Itu sebab coba apa yang kita terima ya, dari Allah ini akan keberadaan agama kita. Kita punya alat untuk, coba syariat itu adalah sebuah akta hukum, katakan peraturan untuk membangun, memelihara, menjaga manusia agar tidak berbenturan. Itu syariah. Ya. Agar tidak berbenturan. Maka kalau orang tidak ada syariah ini, maka punya kasaiful asbah ini, punya kekasaran sifat fisik ini. Jadi sebetulnya orang yang melakukan terorisme, katakan melakukan kejahatan gitu atas nama Islam, ya, itu
orang-orang yang yang sakit, ya. Orang yang sakit sebetulnya dan ingin meluahkan kesakitannya itu dengan berlindung di balik syariah. Karena dia tahu kalau dia luahkan ini buruk, tapi kalau dia beri alasan agama baik. Bagaimana memperbaiki kebenaran mulutnya kotor menghina orang lain kan? Itu agama, ya, kita nggak kenal agama apa ya. Ya agama apa? Boleh jadi kita mendapat perlakuan dari Allah. Kehidupan agama kita ini ya begini aja. Karena kita tidak dapat memperlakukan manusia dengan baik. Ini kan penjelasan silang di atas. Coba bagaimana tawafukul khalqi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh merubah watak kaku dan kasar Sayyidina Umar itu. Ya. Menjadi kekakuan, kekasaran yang penuh kasih sayang. Coba. Ya. Itu karena ada arwah yang latifah. Sayyidina Hamzah yang hidupnya di padang pasir. Ya, yang katakan yang keras. Setiap hari hanya melihat batu-batu dan binatang-binatang padang pasir. Gitu. Dan setiap hari berkelahi dengan harimau dan setiap saat balik ke rumah itu selalu membawa 3-4 kulit harimau. Coba bagaimana tidak punya jiwa kasar. Ya. Setiap hari dia pergi mesti melihat Nabi dan memandangnya. Memandangnya saja telah merubah kekasarannya itu. Ketika dia mendengar Nabi dianiaya dengan sekelompok sahabat kecilnya. Ya. Kan istrinya mendengar itu. Menangis. Ya. Lalu lari ke padang pasir. Diberitahu. Ya, saudaramu itu dianiaya, dia lari. Ya. Dan membelanya. Ana ma'adini Muhammad, aqulu ma yaqul, katanya. Aku bersama agama Muhammad, aku bela apa yang dia katakan. Adakah satu orang yang berani menandingi aku? Itu belum masuk Islam. Ya. Nah ini adalah hati yang telah lembut ya, selalu akan membela kebenaran, membela kasih sayang, membela itu. Bima amal tabihil khalqa yu'amiluka bil. Sebaliknya wa bima amal tabihil haqq. Ya. Dengan apa engkau beramal kepada Allah itu, maka dengan itu juga makhluk memperlakukanmu. Jika kita melakukan sesuatu apapun berinteraksi kepada manusia untuk Allah, maka dia akan mendapat perlakuan dari Allah melalui makhluk itu. Ya. Sebetulnya ini bukan menghilangkan orang baik dan buruk, tetapi sikap seperti ini dia akan menyaksikan bahwa semuanya Allah saja. Ya. Kenapa? Karena dia melakukannya untuk Allah, maka apapun yang dia terima dari Allah. Dan tiada makhluknya. Persoalannya kita memang untuk orang, jadi selalu mendapat perlakuan ya, seperti yang dia lakukan kepada orang itu. Dan itulah Allah menyikapinya.
Kalau kita apa saja untuk Allah, maka ketika orang memperlakukan sesuatu kepada kita, Allah saja. Dan tidak ada yang tidak baik dari Allah. Kenapa? Karena wa biyadihil khair. Karena di tangan Allah hanya ada kebaikan. Kalau tangannya ada dua, dua-duanya kanan. Kan ya, dalam hadis dua tangan Allah kanan. Gitu. Ya, adalah semuanya kebaikan. Wa qala radhiyallahu anhu, laisa zahidu man zahada fid darahim wad dananir. Innama zahidu man zahada fima siwa al-jabbar. Zuhud itu bukan zuhud di dalam dinar dan dirham dan dinar. Artinya orang yang zuhud itu bukan bukan tidak menyukai harta. Ya. Bukan menjauhkan harta, tetapi menjauhkan selain Allah yang Maha Perkasa. Ya. Ini zuhud yang paling tinggi ya. Maka latihannya itu adalah di harta. Ya. Karena harta ini disebut mal ya. Mal. Karena mal itu adalah yang menjadi kecenderungan, mal minal mail, ya, menjadi kecenderungan nafsu. Nah maka melatihnya itu di harta. Ya, karena itu sebuah contoh fisik dunia ya, harta itu. Dunia, apabila dunia itu. Ya. Yang secara logiknya ya, ada benda yang memang memalingkan orang dari Allah kan ya, itu harta ya. Itu dunia. Yang sebenarnya adalah apa saja yang memalingkan dia dari Allah. Dunia adalah kullu ma yusghiluka anillah. Apapun yang menjauhkan kamu ya, dari Allah, memalingkan kamu dari Allah ya, sehingga dia tidak fokus ya, menghilangkan kefokusan itu ya, kepada Allah itu, maka itu dunia. Maka semua yang ada di dunia ini berpeluang untuk memalingkan kita dari Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, fuqaha itu ulama dunia, mutakalimin ulama dunia kata dia. Maka ada ulama ul akhirah, baru sufi. Bahkan dikasih lagi gelar ulama usu. Ya, karena Ihya itu adalah sebuah kitab kritik ya, sosial ya, kepada masyarakat Islam. Bahkan itu konsep ya, konsep untuk membangun kerohanian. Wa qala radhiyallahu anhu la yanalu ghayata ridha man fi qalbihi syai'un siwa. Tidaklah memperoleh ghayata ridha, ya, puncak keridhaan, orang yang terdapat di dalam hatinya sesuatu selain Allah. Kan agama itu selalu berbicara dari bawah ke atas ya. Kalau orang hakikat membacanya dari atas ke bawah. Apa dari bawah ke atas itu apa istilahnya? Ada lagi apa ascending ascending, kalau turun descending.
Nah, karena kita ini pemula, ya tentunya orang, artinya ilustrasinya dari bawah ke atas gitu. Sebetulnya apa yang terjadi di bawah ini dari atas gitu. Tanda bahwa kita tidak dapat ridho, kita tidak mampu untuk ridho. Kan kita disuruh membaca setiap pagi tuh. Sunnah raditu billahi rabba. Ya, bangun tidur itu sudah baca raditu billahi rabba. Aku ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Ya. Tuhan Rabbul Alamin yang mengatur, yang mengurusi, yang menentukan, yang ya, ridho tuh. Kita serahkan kepada siapa-siapa. Karena ketika kita maka ridho sebuah akhlak. Ya. Ketika Allah memberikan sifat ridho itu kepada kita, maka kita akan ridho dengan sifat itu kepada Allah. Gitu. Karena kalau tidak nanti ya ridho tapi marah-marah gitu. Saya ridho bang, oh, itu kan bukan ridho namanya. Ya awalnya ridho tapi kalau macam ini saya tak ridho lah. Itu lagi kacau. Ya, cuman ridho marah-marah. Tidak. Ridho itu kan menerima, menyukai, ya, rela. Ya, ridho. Nah, maka kita tidak dapat mencapai itu, puncak keridhoan itu. Ya, tidak memperoleh sepenuhnya ridho. Jika masih ada di dalam hati kita sesuatu selain Allah. Kan jelas sekali itu. Bangun rohani sehingga penuh dengan kesempurnaan sifat Allah, maka Allah semua, tak ada yang lain. Baru ridho. Ya. Jika orang sudah memang kembali ke Allah semuanya, ridho. Nah, adapun kita mendapat ujian-ujian ya, mendapat ya ujian-ujian dari Allah, itu adalah tamrin, latihan dari Allah untuk mencapai ridho. Ya. Itulah yang sering kita dengar nasihat-nasihat mereka orang-orang sufi. Ya, apa yang Allah berikan jangan ditolak. Ya, jangan ditolak karena semuanya dari Allah. Tapi menyakitkan kan gitu. Ya, mesti ada Allah. Ya. Saya itu suka dalam mengulang-ulang perkataan Imam Ibn Athaillah itu. Kita beribadah, Allah memberi musibah. Mana baik? Ini bagi kita yang mengaku bahwa kita mempersembahkan ibadah. Allah memberi musibah. Musibah dengan ibadah. Kalau kita letak di atas meja, ya ibadah lebih bagus. Tapi Imam Ibn Athaillah mengajaknya membandingkan kamu dan Allah. Mana baik? Ya Allah lah. Gitu. Nah, kalau sudah memandang Allah, ya, segala-galanya, Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang, Allah Maha Mengetahui, Allah. Kenapa ditolak pemberiannya? Ya. Kalau diungkit lagi, ibadah yang engkau persembahkan kepada Allah pun dari Allah juga. Gitu. Kita makin tidak berdaya apa-apa. Tetapi kita mengerti itu. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengerti. Orang yang melalui kehidupan susah itu menjadi tangguh. Ya. Orang yang hidupnya serba mudah di rumah itu jadi cengeng. Jadi mudah pecah tuh apa namanya.
rapuh. Yang tangguh itu justru yang susah-susah. Kenapa orang menghindari penderitaan? Dan dari situ kita mengerti Sidi Abdul Qadir Al-Jilani mohon kepada Allah agar musibah itu diturunkan, jangan diangsur. Ya, langsung gubrak gitu, tahu gubrak. Karena dia tahu bahwa di belakang itu anugerah. Karena Allah itu memberi aja. Ya, Allah lebih memberi daripada sinar matahari dengan pancarannya itu. Ya. Allah. Jika tidak ada ungkapan-ungkapan sebegini dari para aulia, kita memahami agama yang memang memahami tekstual aja tuh. Tekstual. Itu yang membuat mereka begaduh itu karena tekstual itu. Ya. Tekstual. Orang sufi membuat istilah tajalli saja. Otak mereka itu tidak mampu memahami. Tajalli. Allah menjelma. Waduh. Ya. Kita nak bincang bagaimana. Ya Allah. Ya. Artinya kita bersyukur Allah bagi paham pun sudah cukup lah. Ya. Kita pun paham Allah yang bagi gitu ya. Ya. Kalau kita merasa paham, ya Allah yang bagi. Ya. Maka di balik itu saya sering berpikir mungkin saya salah ya gitu. Gitu. Mungkin dia yang benar. Gitu. La yanalu ghayata ridahu man fi qalbihi syai'un siwahu. Ya, tidak memperoleh, tidak mencapai puncak keridoan yang menyeluruh. Ya. Orang yang masih ada sesuatu selain Allah di hatinya. Al-muridu man sara bi nafsihi ilaihi wal muradu huwa alladhi sira bihi raghman alaihi. Murid adalah orang yang berjalan membawa dirinya kepada Allah. Menjalankan dirinya kepada Allah. Man sara bi nafsihi. Ya. Artinya perjalanan murid itu melawan dirinya. Tetapi kalau sudah murad, Allah yang melawannya. Allah lah yang memperjalankan dia. Raghman alaihi. Dengan apa raghman alaihi itu? Ya mau tak mau. Ya. Raghman alaihi. Orang yang diperjalankan. Ya. Maka ada kitab Imam Ibn Arabi itu menulis kitab Al-Isfar min Nata'ijil Asfar katanya. Menjelaskan hasil perjalanan menuju kepada penjelasan tentang hasil perjalanan menuju kepada Allah. Jadi orang berjalan kepada Allah itu ada 3 golongan. Yang berjalan kepada. Jadi orang sebetulnya berjalan ada 3 perjalanan. Ada perjalanan dari, ada perjalanan dengan, ada perjalanan menuju kepada. Nah orang yang berjalan menuju kepada Allah itu ada 2. Ada berjalan dengan nafsunya, dengan hawanya. Ya. Ada yang berjalan dengan akalnya. Ada orang yang diperjalankan oleh Allah. Yaitu para anbiya wal auliya. Ya. Maka dia mengatakan al-arif wal ma'ruf, al-abid wal mahbub, al-muhib wal mahbub. Apa saja yang dia miliki, ya, Allah yang memberikannya. Itu pandangan batin, artinya sifat-sifat mulia yang ada dalam rohani itulah. Ya, yang membuat telinga batinnya, mata batinnya, pikiran batinnya, bahasa batinnya, ya, semua mulia. Itu. Nah maka seorang yang masih menuju kepada Allah itu ya masih dengan nafsunya. Man sara bi nafsihi ilaihi. Orang yang berjalan dengan nafsunya masih aku. Itu sebab disebut murid.
Dari abad pertama, kedua, ketiga itu tidak ada istilah murid ya. Yang ada istilahnya sahib. Murid itu belakangan. Bahwa ternyata kita, kan murid itu dari iradah. Ya. Itu dari pertanyaan madza turid. Apa yang kau ingini? Madza turid. Ya. Apa yang kau ingini? Itu. Ternyata kita tidak punya keinginan. Bapak. Ya sayang. Apa nih? Umur berapa tahun? 3 tahun pergi sana lah. Jangan ganggu ngaji Baba. Oke? 3 tahun. Maka murid itu adalah orang yang mengingini Allah. Mengingini iradah Allah. Kalau penjelasan Imam Ibnu Arabi itu, setelah kita tahu bahwa apapun yang kita ingini yang berlaku adalah keinginan Allah. Gitu. Maka yang kita perlukan adalah keinginannya. Begitu. Itu yang dikatakan oleh Imam Sidi Abdul Qadir, uridu muradah. Aku mengingini keinginannya. Imam Sazili mengatakan uridu alla urid. Aku mengingini untuk tidak mengingini. Ya, artinya keinginan Allah. Bila tuh kita mempunyai keinginan Allah itu, rohani lagi-lagi, bukan fisik ini. Nah, maka murid masih dengan dirinya, tapi kalau sudah dengan rohani dia murad. Sudah dijalankan oleh Allah, oleh rohani itu. Nah, orang yang berjalan dengan Allah itu bukan Allah masuk ke dalam dirinya. Ya. Sudah pun diistilahkan oleh orang sufi ya, yang di dalam dirinya itu Nur Muhammad, ada halu lagi, ada halusinasi, ada Muhammad di dalam. Jadi terkadang dia dialog dengan Muhammad yang di dalam. Ya. Ini sebelum gila bodoh dulu. Ya. Ya. Lama-lama gila ucapannya. Ya. Las kafir. Ya, sudah bodoh, gila, kafir kan sempurna sudah. Al-insanul kamil tuh. Ya. Bertemu dalam mimpi Muhammad yang kita nih katanya. Gitu. Allah. Itu ada di mana-mana tuh. Ada di mana-mana tuh. Ya. Saya pikir dulu hanya ada di Jawa tuh. Rupanya di Semenanjung pun ramai juga. Ya. Pergi ke petani jumpa juga Allah. Ya. Ya. Ya tidak aneh lah ya. Orang mengaku Tuhan aja ada ya. Ya. Apalagi mengaku Nabi. Ya. Dan yang terbanyak mengaku wali. Ya. Jadi itu murad dengan murid. Ya. Jadi akhirnya kita diberikan nama murid. Orang yang mengingini iradah Allah. Ya. Jadi dia tidak punya iradah. Orang sufi menamakan apa yang kita sebut iradah itu hawa. Semua datang dari fisik ini nafsu. Namun tetap kalau kita gunakan ucapannya uridu gitu. Uridu zawaj misalnya. Aku ingin nikah. Ingin berkawin. Kan pakai menggunakan uridu kan? Uridu zawaj. Kan aku ingin. Ingin juga tapi sebetulnya itu kan keinginan yang datang dari hawa. Ya, orang sufi mengatakannya hawa, ya, syahwat. Ya. Jadi yang sebenar-benarnya punya sifat iradah hanya Allah. Orang mula-mula Allah menciptakan makhluk saja. Idza arada syai'an, man yuridillahu khairan falyufaqihu fid din.
Ya, iradah Allah semua yang terjadi. Qada dan qadar adalah iradahnya. Gitu. Nah, maka seseorang yang sedang mengejar iradah itu adalah orang yang masih memerangi dirinya. Ya, man sara bi nafsih. Orang yang berjalan dengan nafsunya kepada Allah. Itu masih murid. Tapi bila sudah berhasil, maka dia menjadi murad. Ya. Murad adalah orang yang sudah diberikan iradah. Ya. Alladzi huwa sira bihi. Mau tak mau dia memang mesti berjalan seperti itu menuju kepada Allah. Dia ya, kan indah ya, patutlah mereka cakap indah tuh. Allah kasih musibah, Allah yang menanganinya, bukan dia. Kan coba orang kalau baru pengantin baru tuh kan, ya, istrinya tuh jalan terlanggar pintu tuh, pintu habis dimarah tuh. Nah itulah kekasih kan, itu. Esok pintu aku ganti, pintu yang diganti. Begitu sudah lama istri yang diganti pula. Kamu buta, katanya gitu. Ya, aku ganti kau, katanya gitu. Ya itulah orang tidak ada cinta seperti itu. Menderita saja tuh. Ya, itulah murid dan murad. Wa qala radhiyallahu an la yartajil wusula mimman lam yutabi'ir rasula. Ya. Orang la yartaji tidak dapat berharap kepada wusul sampai ya. Ya, artinya tidak dapat diharapkan wusul. Ya. Dari siapa? Dari orang yang tidak mengikuti Rasul. Ya. Mungkin la yurtajal wusulu gitu. Mimman lam yutabi'ir rasula. Ya. Tidak dapat diharapkan untuk sampai. Dari orang yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul itu kan ada dua ya. Ittiba itu ada dua. Seperti yang kita baca di Tajul Arus. Mula-mula tuh Imam Ibn Athaillah menulis penjelasan bahwa ittiba itu ada dua. Ada ittiba'ul khafi. Ya, jali dulu, ittiba'ul jali. Ada al-ittiba'ul khafi. Mengikut yang jali, apa jali itu? Zahir, jelas. Ya. Ada yang mengikuti yang tersembunyi. Ya. Atau katakanlah ada ittiba' zahir, ada ittiba' al-batin. Kita salat memang betul-betul rukunya macam Nabi. Rukunya, sujudnya macam Nabi. Tapi kenapa ruhnya macam Firaun? Itu kan tidak ikut Nabi. Maka kata Sidi Abdul Ghani An-Nabulsi dalam kitab Al-Fathur Rabbani, bid'ah itu adalah orang yang melakukan ibadah ini tidak dengan akhlak Nabi. Itu bid'ah namanya. Nabi sholatnya khusyuk, kenapa kita tak khusyuk? Ya. Nabi ikhlas, kenapa kita tidak ikhlas kan? Mengaku ikut Nabi tapi tidak macam Nabi. Karena Nabi fungsinya adalah ya, sebagai penyempurna akhlak. Bahkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Itu. Nah maka mengikut zahir itu syariah. Mengikut batin itu hakikat. Orang yang sudah mengikut zahir syariah, fisik seperti Nabi, tetapi belum mempunyai hakikat, ya, berarti tidak sama dengan rohani Nabi, tidak punya akhlak Nabi.
Maka ulama sufi membuat satu madrasah untuk menyempurnakan hakikat ini. Yaitu disebut thariqah akhirnya. Maka thariqah itu sebetulnya at-thariqatul Muhammadiyah. Ya. Thariqah itu adalah upaya untuk mencapai al-ittiba'ul kamil. Mengikut Nabi yang sempurna. Karena kalau baru fisikal saja, syariat saja, syariat dalam konteks amalan fisik. Ya. Baru mengikut fisik, zahir ya, belum batinnya. Nah, ketika orang untuk mendapatkan hakikat ini, batin Nabi ini, yang disebut Nur Muhammadi itu. Ya. Maka dia perlu tarekat. Maka tarekat ini upaya untuk mengikuti Nabi secara sempurna. Maka ini adalah jalan ke Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Itulah yang dimaksud bahwa tarekat itu tarekat Muhammad. Ya. Meskipun namanya bukan tarekat Muhammadiyah ya sama. Oh ini Mu'taziliyah bukan tarekat Muhammadiyah. Tarekat Muhammadiyah itu baru itu tarekat yang tertinggi. Ya. Ini kan masalah lagi. Ya. Masalah lagi satu. Ya. Setelah bertarekat Qadiriyah, Saziliyah, baru akhirnya tarekat Muhammadiyah. Padahal yang dimaksud tarekat Muhammadiyah Syekh Muhammad namanya. Ya kalau misalnya syekhnya namanya Anis, mungkin tarekat Anisiyah. Allah. Kenapa orang sufi menggelari hakikat itu dengan Nur Muhammadi? Agar jangan terjebak kepada Nur Qadiri, Nur Syazili, Nur Naqsyabandi. Ya. Karena manusia itu hanya selongsong ya yang akan diisi oleh Ruh Muhammadiyah itu. Jadi kita menyebut nama yang di dalamnya ada Nur Muhammad itu berkah. Ya. Tatanazzalu rahmatu inda dzikris salihin kan itu. Turun keberkahan ketika disebut orang-orang soleh. Itu kena ada Nur Muhammadi itu. Kalau tidak maka orang akan menyebut ini Nur Qadiri. Oh Nur Sazili lah. Begaduh tuh. Ya. Terus senternya, pusatnya tuh Nur Muhammadi. Semua tarekat itu Muhammadiyah. Jadi at-tariqatul Muhammadiyah itu adalah al-ittiba'ul kamil. Berarti itu adalah as-siratul mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Jadi tarekat itu jalan Nabi, jalan siddiqin aulia, jalan salihin, jalan untuk sama dengan Nabi. Bahkan itulah yang disebut ad-dinul khalis, agama yang murni itu. Jika sudah zahir batin ikut Nabi. Jadi inilah yang selalu ya, kita ingin luruskan orang yang bertarekat dibawa kepada takhayulat, khurafat, sa'wazat. Ya. Kita bersihkan dari semua itu. Nah, wusul itu adalah sampai. Ya. Wusul itu adalah sampai. Al-wasal, sambung. Sudah kalau zahir dengan batin itu adalah satu, itu wusul sudah. Ya, wusul. Makanya disebut insan kamil itu fisiknya sudah sempurna,
Ya, manusia itu sudah sempurna. Itu sebab manusia itu untuk berbuat kepentingan dirinya tidak perlu ditarbiyah. Ya. Kita punya anak perempuan lah katakan. Sebelumnya kita lihat masih lugu ya. Tapi tiba-tiba ya, dia dewasa, mengerti cinta, mencintai, gitu. Itu belajar di mana tuh? Ya memang sudah sedia ada dalam fisik. Sempurna. Lagi manusia sekarang sempurna sana. Ya, maka agama ini untuk menyempurnakan rohani. Jadi insan di dalam istilah tasawuf adalah ruhiyah, insaniyah. Ya. Maka disebutnya kemanusiaan. Kalau perbuatan fisik ini kebinatangan. Itu insaniyah. Nah, apabila sudah bersambung martabah kauniyah fisikal dengan martabah ilahiyah, ya, yang disempurnakan ruhiyahnya sambung, usul. Karena yang betul-betul usul ke Allah itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai ke Nabi Nur Muhammadi, sifat-sifat Nabi. Ya. Maka orang sufi lebih mengedepankan Nur Muhammadi, akhlak Rasulullah. Ya. Maka kalau ditanya Nur Muhammadi itu apa? Nur ilahi. Ya. Mereka cuma ingin ya ta'adab gitu, beradab bahwa yang sampai ke Allah itu cuma Nabi. Kita cuma sampai ke kedudukan di bawah pula. Ya. Berapa peratus itu ya, apa yang ada dalam ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sebuah demonstrasi fisikalnya Nabi Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Hanya tunggal seorang Nabi. Karena dia adalah jelmaan tunggal keindahan Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diberikan istilah oleh orang sufi al-insan. Ya. Baba. Apa nih? Bapak tengah ngaji. Bapak tengah ngaji nih. Dah, pergi sana, Mama. Tengok, Mama. Ya. Taib, satu lagi. Man lam yattasib bisifatir ruhaniyah. Nah, kan makin terang aja ya, hikmah berikutnya. Siapa yang tidak bersifat dengan sifat-sifat ruhaniyah, lam yunqal anil maratibil hayawaniyah, maka tidak berubah dari martabat kehewanan. Ini fisik. Selama rohaninya tidak sempurna, tidak ada sifat-sifat ruhiyah, maka seluruh hidupnya ya, seluruh hidupnya dia menggunakan sifat hayawaniyah ini. Orang jika rohaninya tidak sempurna, ilmunya tinggi, amalnya banyak, ya, disebut Syekh Al-Kabir, tetap saja martabanya hayawaniyah fisik. Ya, semuanya. Adapun perkataannya benar, perbuatannya benar kena syariah, tapi hakikatnya, ruhiyahnya, ya, tawajuh hatinya kepada Allah tidak. Gambarannya kan tadi tawafukul khalqi. Ya. Tawafukul khalqi.
Man lam yattasib bisifatil hayawaniyah. Dalam konteks lain, ittasifu bisifatillah. Bersifatlah dengan sifat Allah, itu sifat rohaniyah. Kunu rabbaniyin, kunu ruhaniyin. Ya, bukan kunu jasmaniyin. Ya, kunu batniyin. Ya. Maka dia tidak akan pindah, tidak akan berubah ya, dari maratib al-hayawaniyah. Ya, orang hidup semuanya untuk jasad itu hayawaniyah, bukan untuk rohani. Jangan dikira, makanya orang ibadah itu jangan untuk surga. Kalau surga dalam konteks susu, madu, anggur, istana itu kan fisik juga. Ya. Kenapa surga yang diciptakan untuk kita ingini? Ya. Kan dikatakan orang sufi itu tidak mau surga, bodoh kan gitu. Ya berbunyilah sudah. Gitu. Padahal orang sufi tidak mau bicara tentang kemurahan Allah. Ya, kenapa dihitung-hitung kemurahan itu? Ya, tidak terhingga. Kita malu pun. Sudah diberi hidayah oleh Allah untuk ibadah, minta balasannya pula. Tak punya malu. Kan gitu. Itu kan sensitif itu tidak ada pada mereka itu. Gitu. Dia membaca agama itu teks saja. Ya. Itu sebab bagaimana menciptakan santri sekarang itu memahami teks, dapat menghubungkan antara teks dan kontekstual, tekstual dan kontekstual, dunia dan akhirat, ya. Alam syahada dan alam ghaib, muluk dan malakut. Gitu. Susah nerjemahin itu kalau dibuat di dalam profil pondok misalnya, nanti dikira mistism, ya. Dikira itu ilmu mitologi, mitos. Artinya bagaimana kan terkadang ada orang pergerakan memberikan sifat ya kriteria agama kita ini adalah tawazuniyah. Ya, apa istilahnya? Keseimbangan. Seimbang itu seimbang apa yang seimbang? Kalau masih bobot fisiknya dominan tidak seimbang. Keseimbangan itu baina zahir wal batin, sempurna. Maka dikatakan baju yang serasi untuk tubuh ini syariah. Syariah dalam konteks rohani sebetulnya. Ya, baru klop gitu. Wa qala man lam yamut hissuh, ya, lam ya'rif nafsah, ya. Atau man lam yumit hissah lam ya'rif nafsah. Barang siapa yang tidak membunuh hisnya, maka dia tidak kenal dirinya. Ya. His itu hissi, ya, indrawi, fisikal juga. His, mahsus, sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera, yang dapat dilihat, dirasa, didengar, ini kan fisik. Ya, itu his. Ya. Jika belum mati itunya, apa artinya mati? Ini kan bahasa tarbiyah ya, bahasa motivasi. Ya. Dalam kitab-kitab orang sufi, kamu terus melawan diri kamu sehingga kamu ya'ishu bila nafsin. Gimana kalau hidup tanpa tubuh? Hantu lah kan? Hidup tanpa nafsu. Itu kan bahasa motivasi. Artinya dominasinya lebih kepada moral akhlak. Bukan hayawaniyah ini. Itu bicara tentang mana menang, mana kalah. Karena dalam agama jika bicara musuh, lihat di Al-Quran. Siapa yang disebut musuh? Setan. Setelah setan siapa? Anak dan istri itu musuh. Itu bahasa Al-Quran ya. Ya, pahdharu lagi. Sudah dibilang musuh oleh Al-Quran tuh anak dan istri. Pahdharu. Waspadalah. Kan gitu. Hati-hatilah. Kamu kalah
makruhiyah kamu dengan emosional dan tuntutan fisikal. Itu sebetulnya persoalan kalah dan menang, bukan baik dan buruk. Karena dalam hakikat tidak ada keburukan, semuanya baik. Itu. Jadi bukan musuh yang perlu dibenci. Ya kalau benci maknanya benar-benar cinta boleh. Ya. Itu adalah his. Kenapa lam ya'rif nafsah? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jalan untuk melihat Allah itu bagi seseorang dirinya. Tidak perlu ikut campur dengan orang lain. Kita pun hanya diberi kemauan untuk menjaga diri kita. Ya. Dan memang kita selamanya akan menjadi diri sendiri saja, tidak ada menjadi dua diri. Meskipun istrinya 4, tetap satu diri saja tuh yang dijaga tuh. Ya, masing-masing menjaga dirinya lah. Karena artinya Allah lah yang menjaganya masing-masing. Tidak ada siapa yang mampu memelihara menjaga. Gitu. Kita diberi jelmaan oleh Allah sifat-sifat dalam tubuh ini. Ya, sistem dalam tubuh ini sudah mempunyai pemeliharaan diri. Itu Allah hakikatnya. Itu sebab pertama manusia lahir cinta kepada dirinya. Itu bukan salah. Ya kalau enggak begitu lahir pukul-pukul dirinya. Kan ini ada masalah. Ya. Itu. Maka dia perlu ruhania dalam diri itu. Sehingga dia mengenal diri ini. Dan diri inilah jalan menuju kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi al-haqqul munazzah wal khalqul musyabbah. Ya. Ini memahami ayat ini tidak duduk manis mengaji, dikaji sendiri, pecahlah otaknya. Ya. Ya. Oh, tengok ini ada perkataan orang sufi yang tidak dapat ditolerir. Apa tolerir itu? Ya, tidak dapat dimaafkan. Iya. Al-haqqul munazzah. Tuhan disucikan, manusia diserupakan. Ya. Allah. Di mana kita menyaksikan Allah? Apa yang menimpa diri kita itu Allah semua. Untuk apa mengurusi orang lain? Ya. Allah dekat kepada kita lebih dekat dari perasaan kita kepada diri sendiri. Ya. Nah maka Allah wakil, Allah syahid, Allah. Ya, kalau sudah ada wakil yang mengenangani diri kita, kenapa kita pikirkan? Ya. Itu man lam yumit hissa lam ya'rif nafsah. Siapa yang belum hidup rohaninya, maka belum kenal dirinya. Jika hidup rohaninya baru dia melihat dirinya, tidak ada malah akhirnya. Artinya bahwa semuanya dari Allah. Apalagi mungkinnya memahami ucapan Sayyidina Ibn Arabi itu yang mengatakan al-insanu kulliyatullah, itu mungkin putus sarafnya itu. Ya. Manusia itu semuanya Tuhan. Oi. Ya. Ya, mungkin putus sarafnya itu, tak mampu menerima beban. Stroke terus ya. Stroke, diabetes tuh. Ya Allah. Itu pun kita paham ya, dengan sebab ahlillah. Itu mungkin mereka mengatakan laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Ya. Permulaannya begitu, tapi akhirnya arabtu rabbi bi rabbi. Arabtu rabbi bi rabbi. Karena seorang murabbi pun sudah ya, kamu sudah sampai. Bye. Ya. Hadza huwa rabbuk wassalam. Ya, di akhir kitab Matnur Risalah itu, Risalah Arsalan. Ya.
Nah, seorang murabbi itu hanya mengantarkan kita kepada Allah. Hadza huwa rabbuk. Wassalam. Maka ketika Imam Junaidi ditanya, ya, Imam Junaidi sedang duduk di majelis. Lalu datang seorang bertanya, ya Imam, man huwal wali? Katanya. Wali? Kana huna. Wadhaba. Katanya. Udah. Tadi di sini. Sekarang sudah pergi. Dia malah cari-cari. Bukan itu kan maknanya. Itu ungkapan orang sufi itu. Ya. Allah. Sama dengan ada orang bertetangga dengan seorang mursyidul kamil. Apa lupa ceritanya? Abu Yazid al-Bustami. Ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Perkataan tadi Sayyidina Al-Imam Al-Junaidi, kana huna wa dhahaba. Tadinya di sini, dia sudah pergi. Artinya dia manusia, ya, tetapi dia hidup dengan rohaninya sampai kepada Allah. Kemudian ada terusannya itu, summa ada bimastafada apa ya. Kemudian dia kembali dengan berbagai macam pengalaman ruhiyahnya. Gitu. Membawa kita menuju kepada Allah, terusannya begitu. Ya. Cuma orang itu mencari di mana? Oh, tadi di sini, sekarang sudah pergi, nanti dia datang. Ya. Nanti akan membawa ya, kita kepada Allah. Ya macam mana nanya kepada Imam Junaidi mana wali? Di depannya apa tuh? Kan gitu sebetulnya. Oh, kana huna. Ya wazaba. Gitu. Maka ungkapan-ungkapan mereka, orang mencari wali tak jumpa, kita siapa? Ya banyak satu. Dan saya pernah mendengar saudara kita yang di sana itu marah-marah tuh. Karena orang sufi mengatakan, mengenal Allah mudah, mengenal wali susah. Wah, makin murka tuh. Ya. Karena setiap orang, Allah yang menciptakan. Maka ada kadar dia mengenal Allah. Orang kafir aja, dia mengenal Allah. Ya, orang ciptaan Allah. Seberapa Allah beri ilmu untuk mengenal, maka orang mengenalnya. Tapi wali itu adalah sosok yang sempurna. Hanya orang yang sempurna mengenal dia. Ya. Ini tidak sanggup. Ya. Dia memahami perkataan itu. Ma'rifatal wali as'ab min ma'rifatillah. Ulama gitu. Ya, mungkin pecah pembuluh darahnya tuh. Allah. Itu sebab perlu kepada kebersihan hati. Ya. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma kun lana wa la takun alayna, akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilmi wal fahm. Innaka ta'lamu ma fi asrarina faqbal ma'dziratana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana wa ta'lamu hajatana fa'tina sulana ya Allah. Ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.